tidak boleh untuk bepergian tanpa dengan seizinnya. Juga tidak boleh untuk memberikan sesuatu dari harta mustarak tanpa dengan seizin yang lainnya. Oleh karena itu, fa'in safara bihi, apabila kullun minasyariken itu bepergian dengan membawa harta mustarak tanpa dengan seizin yang lainnya, maka domina, jika terjadi sesuatu dia harus bertanggung jawab. Jika di tengah jalan kemudian terjadi sesuatu, misalnya hilang barangnya atau kecopetan misalnya, maka dia wajib bertanggung jawab. Wa sahhat tasarrufu, akan tetapi meskipun demikian, umpama dia mentasarrufkan mal mustarak tadi ketika dalam perjalanan yang bighairi idzin, tasarrufnya tetap sah hukumnya. Kenapa sah? Karena izinnya di dalam tasarruf masih ada. Yang tidak boleh kan bepergiannya. Akad sirkanya masih berlangsung sebetulnya. Au abdu'ahu bidaf'i liman ya'mala fi walau tabarru'an. Atau dia memberikan sesuatu kepada orang yang bekerja pada dia dengan diambil dari hartanya mal mustarak tanpa dengan seizin, ya, tanpa dengan seizin syariknya, meskipun orang yang bekerja dengannya itu bekerja tanpa diupah, tabarruk. Ada yang membantu ikut nyapu-nyapu atau ikut menatakan untuk membersihkan barang dagangannya, untuk mengemas barang dagangannya yang mustarak itu. Lalu dikasih persen, dikasih apa gitu, kasih uang atau dikasih apa, diambilkan dari mal mustarak tanpa dengan seizin yang punya, tapi seizin dengan yang lainnya, syariknya. Kalau begitu, domina aidon, dia wajib menggantinya. Jadi walhasil, mal mustarak itu secara asalnya hanya dipergunakan untuk itijar. Kullu minasyariken, berhak untuk mentasarrufkan, tapi lil itijar, untuk diperdagangkan guna mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama. Selain untuk keperluan itijar, itu tidak boleh kecuali atas seizin yang lainnya. Misalnya untuk ada orang minta dikasih, atau kemudian dia mau makan ngambil dari situ, tidak boleh kecuali dengan seizin yang lainnya. Waribhu, adapun keuntungan, wal khusranu, dan kerugian. Kalau dalam perdagangan itu ada untung atau rugi, bagaimana cara menghitungnya? Prinsipnya adalah biqadril malaini. Untung rugi, kalau untung dibagi bersama sesuai dengan kadar saham kepemilikannya. Kalau rugi ditanggung bersama sesuai dengan kadar kepemilikannya. Tapi bi'atibaril qimah, qadrul mal, dengan mempertimbangkan nilainya. Terkadang secara bendanya sama ukurannya, tapi nilai berbeda, itu juga berbeda. Misalnya kalau sama nilainya, masing-masing 100, kemudian terkumpul 200 juta, maka untung rugi dibagi bersama. Kalau untung dibagi masing-masing 50%, kalau rugi berarti masing-masing menanggung kerugian 50%. Tetapi kalau berbeda antara 50 dengan 100 berarti, misalnya, berarti yang 50 hanya menanggung sepertiganya, yang 100 2/3-nya. Ngitung prosentase ini bi'atibaril qimah, dengan menghitung kepada nilainya. Kadang bendanya sama tapi nilai berbeda. Misalnya modalnya berupa beras misalnya. Zaid modalnya beras
1 kintal. Umar modalnya beras 1 kintal dicampur. Tapi nilai berasnya Umar lebih rendah dari nilai berasnya Zaid. Beras Zaid beras yang bagus, nilainya 100 misalnya. Berasnya Umar jelek, nilainya 50. Berarti kan beda. Meskipun sama-sama 1 kintal, maka hitungannya bukan 50-50, tapi hitungannya 1/3 dengan 2/3. Meskipun bendanya sama-sama 1 kintal. Jadi biqadril malen di sini yakni bi'tibaril qimah. Tidak mempertimbangkan wujud bendanya saja, tapi mempertimbangkan nilainya. Meskipun wujud bendanya sama ukurannya, tapi kalau nilainya berbeda, pertimbangannya ukurannya adalah menggunakan nilai. Fa in syarata khilafau. Jika kedua syariken itu bersepakat dengan yang tidak sesuai ketentuan di atas, tidak dengan mempertimbangkan qadrul malen, maka tidak sah. Dulu saya terangkan, misalnya modalnya sama-sama 100. Tapi karena yang bekerja itu yang A, yang bekerja dikasih tambahan penghasilannya. Jadi nanti dibagi, yang bekerja mendapat 2/3, yang tidak bekerja 1/3. Padahal sahamnya sama-sama 50%, maka tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Dan kalau begitu bagaimana? Falikullin 'alal akhar ujratu amalihi lahu. Kalau tidak sah, lalu keduanya itu bekerja, ya masing-masing akan mendapatkan ujroh amalnya sesuai dengan kadar amalnya. Selain pembagian dengan i'tibarul malnya. Jadi kalau ada untung rugi dibagi bersama, setelah itu mempertimbangkan pekerjaannya. Kalau dua-duanya bekerja, ya dua-duanya berhak mendapatkan ujroh misil atas yang lainnya. Tetapi kalau hanya satu yang bekerja, ya maka dia aja mendapatkan ujroh misil. Pembagiannya dibagi sesuai qadrul malen, nah, yang bekerja plus mendapatkan ujroh misilnya. Karena akadnya akad yang fasid. Karena tadi dulu saya terangkan, setiap akad yang fasid, kalau pekerjaannya tomi'an lil ujroh, maka dia berhak untuk mendapatkan ujroh misil. Di dalam kitab syarah yang lainnya disebutkan misalnya seperti akad syirka yang disebut, kalau di kita disebut dengan gaduhan. Gaduhan itu memilih sapi, menyerahkan induknya kepada orang yang merawat. Nanti kalau anaknya lahir, itu dibagi berdua. Itu sistem namanya gaduhan kalau di Jawa ini. Di dalam kitab yang syarah hasyiah, itu tidak sah, jelas tidak sah. Karena bukan akad syirkah sebagaimana yang diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, anaknya tetap miliknya yang punya induk sapi, tetapi yang merawat berhak mendapatkan ujroh misil. Karena dia merawat bukan tabarruk, tapi karena tomi'an, dia ingin mendapatkan upah. Biasanya kalau kambing atau sapi, kalau lahir 2, masing-masing 1. Kalau 1 berarti dibagi 2, nanti pemiliknya ngesuri biasanya. Itu namanya gaduhan, tidak sah indah Syafi'i. Dan pemilik induknya berhak mendapatkan seluruh anaknya, tetapi dia wajib untuk memberi ujroh kepada yang merawatnya. Wa nafadat tasarruf minhuma ma'adzalika lil idni. Inggih. Namanya gaduhan. Khilafan ba'dul Hanabilah boleh. Ba'dul Hanabilah boleh. Ba'dul Hanabilah. Wa nafadat tasarruf minhuma ma'adzalika lil idni.
Akan tetapi meskipun akad syirkahnya itu fasid, tidak sah, namun tasarruf dari keduanya tetap sah. Karena memandang kepada umumul idzinnya. Idza batala khusus baqiyal umum. Batala khusus akdi syirka baqiya umumul idzin. Ma'adzalika meskipun demikian, kenapa kok sah? Lil izni, karena ada izin dari syariken, dari akhor, dari yang lainnya. Jadi meskipun akad syirkahnya itu fasid, tapi sah tasarrufnya. Ini sama sebagaimana dalam wakalah kemarin. Dalam wakalah, sepanjang rusaknya wakalah bukan disebabkan sesuatu yang mencederai kepada izinnya, maka tasarrufnya wakil hukumnya tetap dianggap sah. Maka sama di sini. Meskipun akad syirkahnya itu sah, tetapi tasarruf daripada syarik tadi hukumnya adalah syirkahnya fasid ya. Syirkahnya fasid, tetapi tasarrufnya tetap sah karena memandang kepada umumul izin dari pihak lainnya. Watan fasihu bimauti ahadihima. Sekarang kita menjelaskan tentang asbabu faskhil syirkah. Sebab-sebab yang menyebabkan infisah atau rusaknya akad syirkah. Di sini diterangkan sebetulnya sebelum ini akad syirkah itu adalah akad yang jaizun minat torofen ya. Salah satu pihak boleh untuk menfasah kapanpun. Jadi dua-duanya bisa kapan saja. Di tengah-tengah kemudian sudah kita bubar aja, boleh. Dengan cara membubarkan diri, boleh. Dan juga akad syirka ini menjadi fasah, menjadi rusak, disebabkan yang pertama karena bimauti ahadihima, mati salah satunya. Jadi misalnya ada korporasi, ada koperasi atau ada mal mustarok 100 orang misalnya mengumpulkan hartanya jadi satu untuk akad syirkah, kemudian dikelola. Di tengah perjalanan salah satu dari 100 orang ini mati, otomatis akad syirkah menjadi bubar dengan matinya salah satu ini. Untuk melanjutkan lagi perlu ada persetujuan dari ahli warisnya atau walinya. Wa jununihi, dan juga akad syirkah itu menjadi rusak yang kedua disebabkan karena junun. Salah satunya itu gila. Kalau ada 100 orang akad syirkah, salah satunya gila, maka otomatis batal akadnya atau otomatis rusak akadnya. Bahkan tidak hanya gila, mughma alaih juga masuk. Salah satunya stroke misalnya, sampai dia tidak sadar, sampai koma atau sampai pingsan, maka juga bubar wakalahnya. Kalau dia sadar, bisa dilanjutkan lagi. Untuk melanjutkan lagi, caranya bisa dengan cara takrir. Takrir itu dengan tidak usah mengkismah lagi, tidak perlu dikismah di ifros, tapi dengan pernyataan untuk melanjutkan akad syirkah. Boleh begitu. Misalnya ada koperasi milik 100.000 orang, akad syirkah, satu pingsan, meskipun sebentar pingsannya, maka bubar otomatis. Harus dilanjutkan lagi, bisa dengan cara takrir. Tidak perlu kismah lagi, tapi cukup dengan pernyataan untuk melanjutkan. Wa yusaddaqu fi da'war raddi. Yang terakhir ini tentang dakwah bayinah. Iya.
Iya, harus ada pernyataan dari. Makanya harus kalau ada yang meninggal salah satu dari surokanya atau yang irma atau junun harus segera melaporkan kepada pengelolanya untuk kemudian dilanjutkan dengan takrir. Ya. Wa tanfasihu bimauti ahadima wa jununihi wa irma'ihi. Ya. Saya belum tahu. Iya. Wa yusaddaqu fi da'wa raddi ila syarikihi, dan dibenarkan kullun minasyariken fi da'wa raddi, di dalam pengakuan dia mengembalikan mal mustarak ila syarikihi, kepada rekanannya. Jadi kalau misalnya ahadus syariken mengaku sudah mengembalikan mal mustaraknya kepada syariknya, yang satu mengaku belum dikembalikan, maka yang mengaku mengembalikan itu dibenarkan. Wa fil khusrani, yang kedua juga dibenarkan pengakuannya kalau ada kerugian. Wat talafi, dan juga dibenarkan pengakuannya kalau ada mengaku talaf mal mustaraknya. Perinciannya sama sebagaimana dalam wakalah dulu. Jadi kalau dia tidak menjelaskan apapun bila yaminin dibenarkan. Kemudian wafi qauli, dan juga dibenarkan pengakuannya dalam pernyataannya. Dia mengatakan istaraituhu li auli syirkah, ini aku beli untuk aku, atau ini aku beli untuk syirkah. Misalnya dia syirkahnya itu dagangnya baju, syirkah dalam perdagangan baju, lalu dia beli baju, kemudian dipakai. Loh, kok nggak pakai? Iya, aku ini beli untuk aku sendiri, bukan untuk syirkah, maka dibenarkan. Atau dibalik, aku beli ini untuk syirkah, bukan untuk aku sendiri, maka dibenarkan. Karena dia yang paling tahu dengan tujuan pembeliannya. Sama sebagaimana dalam wakalah dulu. La fi qauli tasamna, tetapi tidak dibenarkan dalam pernyataan dia iktasamna, sudah kita bagi mal syirkah ini. Wasoro ma biyadili, dan apa yang ada di tanganku ini menjadi milikku karena sudah kita bagi. Ma'akulil akhor, sementara syarik yang lainnya mengatakan lah, enggak, belum dibagi. Baluwa mustarakun, akan tetapi apa yang ada di tangan kamu itu masih milik kita bersama, milik mustarak. Maka fal musaddaq al munkir, maka yang dibenarkan adalah pihak yang mengingkari telah terjadi pembagian. Jadi kalau dakwa fil kismah, maka yang dimenangkan adalah al-munkir. Yang satu mengatakan sudah kita bagi, yang satu mengatakan belum dibagi. Maka yang mengatakan belum dibagi itu dibenarkan. Li'annal asal adamul kismah, karena hukum asal berarti belum dibagi. Walau qabado, apa ini ada masalah? Ada masalah yang berkaitan dengan kismah. Jadi barang yang dimiliki secara bersama itu selama belum dikismah itu dibagi ya, diifros. Jadi ditentukan ini milik A, ini milik B. Barang yang dimiliki secara bersama disebut dengan mal mustarak, selama belum dibagi, maka salah satu dari pemiliknya itu kalau akan menggunakan barang itu harus atas seizin yang lainnya. Kemarin saya terangkan dulu. Misalnya ada Zaid mati, punya 2 anak laki-laki, sama-sama laki-lakinya
warisannya diantaranya sepeda motor. Maka sebelum diwaris, sepeda motor itu berarti milik berdua. Kalau ahli warisnya cuma dua, kalau ada ibunya berarti bertiga. Maka salah satu dari ahli waris ini tidak boleh memakai sepeda motor tadi. Karena milik bersama, tanpa seizin yang lainnya. Jadi kalau anaknya memakai, izin pada adiknya dan ibunya. Karena di situ ada hak ibu dan adiknya. Oleh karena itu kalau adiknya itu masih belum balik, adiknya masih mahjur alaih, maka sama sekali tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena anak kecil tidak bisa dimintai izin. Adiknya masih belum balik, warisannya salah satu sepeda motor, dipakai oleh kakaknya, dosa, termasuk ghasab, termasuk akli amwalil yatama, hukumnya haram hukumnya. TV-nya disetel tidak boleh. Bapaknya ninggal HP, HP-nya dipakai tidak boleh. Bahkan indah Syafi'i hartanya dibuat selamatan juga tidak boleh. Untuk selamatan 1 hari sampai 7 hari menggunakan harta warisan tadi tidak boleh kalau ada mahjur alaihnya. Jadi kalau mau selamatan ya utang dulu atas nama pribadi untuk selamatan, yang jangan menggunakan uang atau harta warisannya, karena di situ ada haknya mahjur alaih. Mahjur alaih tidak boleh untuk tabarruk. Walau kalau seandainya melakukan berarti kena wajib doman. Ghasab dosa dan wajib doman. Harus cara untuk apa? Untuk supaya takfirnya itu berarti harus membayar ya. Iya. Jadi kalau misalnya memakai sepedanya ya bayar, dibayarkan kepada walinya. Nah, repotnya walinya itu urutan wali kalau indah Syafi'i. Kalau bapak tidak ada kan urutannya jad, wasi. Kalau nggak ada wasi, qadhi. Ini kan repot. Jadi kakaknya bukan walinya, ibunya bukan walinya. Jadi kalau bapaknya meninggal, jad. Kalau nggak ada jad, wasi. Sekarang jarang orang mengangkat wasi. Kalau nggak ada wasi, qadhi. Repot, qadhi siapa di sini? Kalau nggak ada qadhi, sulahaul balad. Nah, sulahul balad juga kadang-kadang tidak ada yang peduli. Kalau tidak ada terakhir, baru man yatawalla binafsi. Tapi ada qaul sani, qaul kedua mengatakan urutannya jad, Jadi dalam minhaj itu wakil al Jadi kalau tidak ada jad, nggak ada jad, Nah, bisa menjadi wali. Jadi kalau misalnya mau pakai sepeda motor tadi, ada ibunya, menurut qaul sani ini boleh ngomong sama ibunya, saya pakai dan bayar ujroh untuk adiknya diberikan kepada ibunya sebagai walinya, kalau ikut pendapat kedua ini. Ustaz dibagi ya. Ini bahaya ini memang. Yang paling untuk selamatan. Biasanya untuk selamatan itu. Nah, kadang-kadang mobil dipakai itu dan ini ya, hitungannya TV, semuanya berarti. Cuman kalau selamatan itu ada pendapat jadi kalau Syafi'i kan kecuali wasiat. Kalau dalam Malikiyah itu meskipun tidak wasiat, adat juga bisa menempati wasiat. Oh iya. Iya, dalam mazhab Maliki. Tapi harus bil ma'ruf. Ya. Jadi misalnya di tempat itu biasanya kalau orang mati pasti selamatan sampai 7 hari misalnya. Itu sudah dianggap sama dan wasiat. Tapi juga harus bil ma'ruf, tidak boleh berlebihan. Indal Malikiyah. Tapi kalau menggunakan sepeda motor, menggunakan TV-nya tadi, tidak ada khilaf. 4 mazhab sepakat tidak boleh hukumnya. Bahaya itu. Tak tahu kalau bed itu. Kalau rumah bisa. Jadi kalau rumah ini masih boleh. Rumah masih boleh. Kalau rumah boleh, tidak apa-apa. Ada tamu masih boleh menempatkan, masih boleh. Karena musamahah. Banyak sebetulnya. Rumah, kemudian sarir, gotifa. Yang paling TV itu kan pasti di TV.
Jadi begitu mati nggak boleh setel sudah TV-nya itu. Muskil. Kalau ada mahjur alaihnya. Makanya kalau ada mahjur alaihnya itu harus cepat-cepat diwaris. Kalau nggak diwaris pasti aklu mali yatim kalau gitu. Pasti begitu sudah. Iya, bahaya itu. Nah, jika sekarang ini seakan-akan pembagian warisan itu kok tego si tas mati langsung diwaris ya. Padahal itu lebih bagus sebetulnya itu. Padahal lebih Ada anggapan bagus. kalau minta diwaris katanya karena memang arep-arep mati ini. Iya itu sebenarnya tidak benar itu pendapat seakan. Sekarang ini orang minta warisan sudah sangat menurun. Kalau tahun-tahun dulu saya masih sering diminta untuk waris. Sekarang sudah jarang sekali orang minta warisan itu sudah. Berarti kesadaran orang waris sudah sangat menurun sekarang. Sangat-sangat menurun. 5 tahun yang lalu saya masih sering diminta untuk mewaris. Sekarang sudah jarang sekali. Itu berarti menunjukkan kesadaran orang waris sudah jarang. Padahal orang mati kan nggak pernah surut kan, tambah banyak orang mati. Pernah surut ya, semakin meningkat. Walau qabado warithun. Apabila salah satu dari ahli waris menerima hissatahu sesuai dengan bagian haknya min daini warisihi dari piutang tinggalan dari mayit yang diwarisnya, maka syarakahu al-akhir, maka yang diterima itu juga akan bergabung di situ kepemilikannya yang lainnya. Gini maksudnya, kalau ada Zaid mati, dulu Zaid ini pernah ngutangi kepada Bakar, yakni Bakar punya utang kepada Zaid 1 juta. Kemudian Zaid mati. Kalau ada orang punya utang kepada orang yang mati, meskipun utangnya itu tempo, maka otomatis menjadi ada orang mati punya utang ya, ada orang mati punya utang, meskipun utang yang tempo itu menjadi hal. Maka kalau dia itu mati, kemudian ada orang punya utang, kemudian dibayar. Tadi 1 juta utangnya. Ahli waris cuma 2. Zaid ahli warisnya A sama B. Anaknya 2, sama-sama laki-laki. Ini kan berarti bagiannya masing-masing 500.000. Ada lagi ahli warisnya. Kemudian yang A ini datang ke Bakar. Bakar, bapak saya mati. Kamu kan punya utang kepada bapak saya 1 juta. Saya ambil bagian saya. Berarti 500.000. Bapak saya hanya punya ahli waris cuma 2, saya dengan adik saya. Saya minta dibayar bagian saya 500.000, dikasih. Maka yang diterima ini tidak menjadi milik dia sendiri. Itu menjadi milik tetap sama adiknya, meskipun dia minta bagiannya. Kenapa? Karena dia kan nyaurnya Bakar tadi kan nyaur untuk utang kepada mewarisnya. Mati mewarisnya, ya berarti itu ada semuanya miliknya berdua. Maka tidak boleh. Maka 500.000 ini tidak boleh diambil sendiri oleh A, harus dibagi berdua. Walau ba'ah, tapi berbeda dengan di sini. Ini ada masalah, ada masalah yang mirip tapi berbeda. Walau ba'ah, berbeda jika begini. Walau ba'ah, apabila menjual syarikani, 2 orang yang memiliki bersama. Abdahuma, menjual budak mereka berdua. Sufkotan, dengan 1 akad, 1 sufkoh. Wa qabadha ahaduhuma, dan salah satu daripada syarikan ini kemudian menerima hissatahu sesuai dengan bagiannya. Lam yusyarikhul akhar, maka yang lain tidak bisa musyarakah ada di situ. Berbeda jika begini. Zaid sama Umar memiliki budak bersama. Budak ini milik berdua, milik Zaid juga miliknya Umar.
Kemudian Zaid dan Umar ini sepakat menjual budak miliknya tadi itu. Bisa dijual, dua orang menjual sama-sama atau yang satu menyuruh lainnya. Sudah sepakatnya dia sudah kita jual. Dijual kepada A. Harganya 10 juta misalnya. Kan milik berdua. Berarti masing-masing mendapatkan 5 juta. Kemudian belum bayar yang membeli. Datang Zaid pada A, saya butuh uang sekarang. Kemarin kamu beli budak saya dan adik saya, budak saya berdua sama adik saya, kan belum bayar. Harga kan 10 juta. Saya minta bagian saya butuh uang sekarang. Berarti haknya saya kan 5 juta. Diambil, boleh kalau begitu. Kalau warisan tidak boleh warisan. Apa bedanya? Karena kalau warisan tadi, warisan tidak bisa membayar utang tadi tidak bisa dipisah-pisah. Orang yang punya utang kepada muwaris tadi, ketika dia membayar utang, pasti ada karena utang kepada muwarisnya. Berarti anjiatil irsi. Dia membayar tadi untuk membayar utang kepada muwarisnya yang kemudian diwaris oleh ahli waris. Maka tidak bisa dipilah-pilah kalau itu. Tetapi kalau jual beli bisa dipilah-pilah. Kenapa bisa dipilah-pilah? Karena sejak awal ahadus syarikan itu boleh untuk menjual. Misalnya A sama B punya budak. Kemudian masing-masing 50%. Oleh B miliknya, khisahnya dijual. Baik usyuyuk namanya. Boleh, tidak apa-apa. Dengan demikian kalau jual beli bisa dipilah. Tapi kalau bayar utang tidak bisa dipilah. Bukan itu ba'a syarikan. Iya. Dua-duanya sepakat untuk menjual. Bukan salah satunya menjual itu. Bukan. Iya, Dua-duanya menjual. Contohnya itu bisa dipisah. Maksudnya bisa dipisah. Iya. Kenapa kalau B itu bisa untuk mengambil khisahnya sendiri? Karena dalam B bisa dipilah. Misalnya salah satunya menjual. Tapi kalau orang menyaur utang untuk muwaris tidak bisa dipisah karena utangnya kan kepada muwaris, berarti dia membayar anjiatil irsi, bayar kepada muwaris tadi kan mesti otomatis menjadi miliknya berdua, tidak bisa dipilah. Oleh karena itu setiap bagian yang dibayarkan pasti harus dikismah dulu, diterima dulu baru dikismah. Maka tidak boleh langsung dikismah, tidak boleh. Tapi kalau dalam jual beli ini karena jual beli kepemilikan dengan penjualan tadi itu bisa dipisah sejak awal, misalnya A, B punya benda sama, mustarok. Punya A dijual, punya B nggak dijual kan boleh. Oleh karena itu berarti di sini sejak awal sudah bisa untuk dipilah-pilah. Maka umpama dijual bersama-sama, maka dia boleh minta bagiannya dia, karena sejak awal sudah bisa untuk dipisah. Itu perbedaannya. Ini memang agak dakiko, agak samar. Oleh karena itu intinya kalau pembayaran utang tadi, kenapa anaknya muwaris tadi tidak boleh nagih utang kepada yang mengutang, diutangi bapaknya yang mati tadi, mengambil bagiannya, ya, khisahnya belum dikismah, maka otomatis diambil tadi menjadi mustarok karena belum dikismah. Kenapa? Karena tadi kan nyaurnya tadi kan otomatis anjiatil irsi. Maka sebelum dikismah pasti itu menjadi milik mustarok dan tidak bisa dia nyaur dipisah, tidak bisa karena dulu kan utangnya kepada bapaknya. Beda kalau dengan menjual tadi, kalau jadi sejak awal kan bisa dipisah. Karena sejak awal bisa dipisah, ketika itu dijual bersama-sama, maka salah satunya boleh mengambil hissahnya karena penjualan tadi bisa dilakukan secara terpisah, sekira satu menjual atau tidak menjual. Itu perbedaannya. Meskipun ada khilaf masalah ini. Faidatun. Terakhir faidatun. Afta telah memberikan fatwa An-Nawawi, Imam Nawawi, Kabni Shalah sebagaimana Ibnu Shalah, fiman di dalam masalah orang ghosoba yang menggosop, nahwa nakdin sesamanya semisal emas dan perak, au burin atau gandum, wa kholatahu dan dia mencampurnya bimalihi dengan hartanya, walam yatamayas
kemudian tidak dapat dipisahkan antara benda miliknya dan benda yang maghsub, maka bagaimana cara untuk memisahkannya? Bi anna lau ifroza qadri maghsub, dengan sesungguhnya bagi ghasib tadi boleh untuk memisahkan kadar barang yang dighasab. Kemudian wa yahillu lau tasarruf bil baqi, dan halal bagi dia untuk mentasarrufkan pada sisanya. Ini salah satu cara orang tobat. Jadi misalnya ada orang menggosok, mencuri barang milik orang lain, lalu dicampur dengan miliknya dia. Ada Zaid mencuri beras miliknya orang lain, 1 kintal, dicampur dengan milik dia 1 ton, sehingga tidak diketahui mana yang 1 kintal yang hasil curian tadi dengan milik dia. Sementara pemilik tadi nggak diketahui. Kalau diketahui tidak ada masalah, maka menjadi milikul mustarok kalau diketahui. Kalau nggak diketahui, maka dia tidak boleh menggunakan harta semua tadi itu 1 ton lebih 1 kintal sebelum diifros, sebelum dipilah mana milik dia, mana milik orang lain. Untuk minta izin tidak mungkin karena nggak tahu mana orangnya. Kalau diketahui orangnya kan bisa minta ridho, minta izin kepada yang punya. Kalau tidak tahu bagaimana caranya, langsung diifros, dipisah 1 kintal. Meskipun tidak jelas apakah 1 kintal yang dipisah tadi adalah yang tadi diambil atau bukan, tidak masalah. Asalkan bendanya sama. Dipisah 1 kintal, berarti sisa 1 ton. Kan yang sini 1 ton ini kan. Nah yang 1 ton maka boleh mentasarufkan dia. Yang ini bagaimana? Karena tidak diketahui pemiliknya, maka diserahkan kepada Baitul Mal kalau ada. Kalau tidak ada, diberikan kepada masalihul muslimin dengan niat nanti kalau yang punya datang akan dikembalikan dan pahalanya diberikan kepada yang punya. Kalau diketahui pemiliknya, ya dikembalikan ke pemiliknya. Itu caranya. Oleh karena itu kalau ada orang taubat, di dalam hartanya ada hakul ghair, ada milik orang lain, maka mestinya tidak boleh digunakan sama sekali sebelum diifros. Kalau sudah diifros, maka sisanya boleh digunakan. Yang milik orang lain, kalau diketahui pemiliknya, berikan kepada mereka. Kalau tidak diketahui, maka mestinya diberikan kepada Baitul Mal. Tapi di sini kan tidak ada Baitul Mal. Kalau di pemerintah kan tidak mungkin. Caranya langsung bisa diserahkan kepada masrafnya Baitul Mal. Masrafnya diantaranya adalah untuk masalihul muslimin. Berikan untuk masalihul muslimin dengan niat nanti kalau sewaktu-waktu yang punya itu datang, dia akan mengganti. Itu cara taubatnya orang yang di dalam hartanya terdapat hakul ghair. Nah, setelah itu yang sisanya bisa untuk ditasarufkan. Kalau sudah ditasarufkan sebelum diifraz, sama sekali tidak boleh digunakan. Kalau sudah ditasarufkan sebelum diifraz, caranya bagaimana? Jadi, apakah mengembalikan rasmalnya atau sama faedahnya? Kalau ada faedahnya sama faedahnya. Jadi mestinya tadi beras yang milik sendiri 1 kintal, milik orang lain 1 kintal, jadi 1-2 kintal. Lain tamanya sudah bisa bedakan. Maka mestinya tidak boleh digunakan sama sekali, tidak boleh ditasarufkan sama sekali. Umpama ditasarufkan, kalau ada kerugian dia nanggung. Kalau ada keuntungan dibagi sesuai dengan qadrul malnya. Kalau tasarufkan. Kemudian harus diifros. Nah, setelah diifros, meskipun belum diberikan kepada yang punya atau belum ditasarufkan kepada masuk Baitul Mal, kalau tidak kita yang punya, ini sudah bisa untuk tasarufkan. Yang penting diifros dulu, baru kemudian ditasarufkan. Meskipun belum diberikan kepada masuk Baitul Mal.
Ada yang perlu dibahas? Monggo, silakan. Ini sudah biasa kalau ada orang meninggal di kampung-kampung itu takziah dengan membawa Takziah, beras. takziah. Takziah. Takziah, nyelawat gitu Iya. ya. Ini beras itu miliknya ahli waris atau milik tuan rumah? Cara mentasarrufnya gimana? Apa khusus untuk selamatan si mayit itu? Baik. Yang pertama, tidak mungkin kalau itu tirkah ya, karena kan itu tidak mungkin memberikan pada mayitnya. Jadi yang jelas itu bukan tirkah. Selamatan bukan tirkah. Kenapa? Karena tirkah itu peninggalan dari muwaris. Sementara ini kan tidak mungkin dia ngasih sama mayit. Nah, milik siapa? Tergantung kepada siapa orang melawat itu memberi. Kalau dia memberi kepada yang ketempatan, ya milik yang ketempatan itu. Kalau dia memberi kepada yang lainnya, maka milik yang lainnya. Jadi tergantung pada siapa dia memberi. Bukan kepada siapa, untuk apa dia memberi. Gimana? Kalau memang itu untuk selamatan misalnya, atau untuk keperluan yang meninggal, ya berarti yang dikasih tadi itu ya itu amanah. Jadi untuk miliknya dulu, milik dulu, miliknya jatuh kepada siapa memberikan itu. Iya. Nah setelah itu digunakan untuk apa? Iya. Digunakan untuk sesuai dengan pemberiannya. Iya. Jadi miliknya siapa? Milik orang yang dituju oleh pemberi tadi. Lalu untuk apa digunakannya? Kalau yang memberi itu untuk digunakan untuk selamatan, ya berarti untuk digunakan selamatan. Yang itu pernah terjadi itu dulu waktu jatuhnya Adam R. Iya, kan itu ada santunan itu ya. Untuk yang meninggal itu kan dapat santunan itu 500 juta atau apa? Jasa raja. Jasa raja atau apa? Itu apakah itu adalah tirkah atau tidak? Bukan. Kan itu, bukan tirkah kan? Itu bukan tirkah. Nah, ada tanya sama beberapa ustadz, katanya itu dibagi sesuai waris, bukan waris itu. Itu harus dibagi rata itu. Itu harus dibagi rata. Kalau jasa raja ada ketentuannya. Jasa raja itu ketentuannya kalau ada istri kepada istrinya. Jadi memang ada yang diwasikan. Iya, kalau memang ada itu. Iya, ada ketentuannya. Sudah. Jadi walhasil itu bukan tirkah. Oh, ada ketentuannya ya, harus disesuaikan berarti ya. Iya, ada ketentuannya. Tapi itu bukan secara harga itu kalau tidak salah itu. Hah? Iya. Bukan santunan. Ya intinya kepada siapa diberikan, untuk siapa. Itu. Untuk keluarga, kalau istilahnya bahasanya untuk keluarga. Tinggi. Ya harus diperjelas itu. Dan itu bukan waris ya, bukan waris. Monggo silakan. Ini seseorang meninggal dunia, kemudian ada ahli warisnya. Ya, orang mati tidak ada ahli warisnya. Ada. Ahli warisnya ada, barangnya. Tapi semua keluarganya tidak menginginkan tinggalan warisan. Itu pakai terserah wis. Gimana jadi semuanya ahli warisnya ini tidak mau tidak dibagi. Tidak mau dibagi dan tidak mau mengambil. Semuanya keluarga gawin sak karep-karepmu wis. Gawin kepada siapa? Gawin kepada yang menempati itu. Oh, ada mahjurannya apa tidak? Apakah ada anak kecilnya tidak? Salah satu ahli warisnya, apakah ada yang masih belum balik atau ada yang dewasa semua ya? Sudah semua sehat semuanya. Iya. Kalau begitu boleh, tidak apa-apa. Kalau begitu. Jadi begini loh. Bagi waris itu tidak harus dikasihkan hartanya dulu. Yang penting tahu bagiannya. Setelah itu baru saat itu udah saya kasihkan atau yang lainnya tidak ada masalah. Tapi kalau memang enggak, ya jatuh itu mal musyarak, itu bahaya itu nanti masa depannya. Kalau ada yang gila atau mati salah satunya, anak. Tambah repot nantinya. Ya asan dibagi. Lu perkara nanti sudah bagian saya tak kasihkan, tidak ada masalah. Yang penting sudah tahu bagiannya. Yang penting udah tahu bagiannya. Enggak harus yang diterima kemudian langsung dikasihkan, tidak. Akhirnya ahli waris
semua tidak ada yang menginginkan, hanya satu yang menempati, akhirnya barang-barang yang dijual dimasukkan masjid. Gitu. Ya itu, tidak boleh dulu, kan? Dibagi dulu. Jadi begini. Dibagi dulu. Nah, itu apa dijual dikasihkan masjid itu? Menurut madzhab Syafi'i ada kaidah la yutasawwad ar-ridho illa ba'dal ilmi. Ridho itu tidak mungkin kecuali setelah mengetahui apa yang diridhokan. Misalnya sudah aku gak melok, saya sudah ridho. Lah yang kamu ridhokan berapa bagiannya? Tidak bisa. Harus ditentukan dulu berapa bagiannya, asal nggak ada maksud lainnya ya. Setelah diketahui, kamu dapat sepertiga, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Lah bagian kamu kasihkan orang boleh, tidak apa-apa kalau begitu. Asalkan bukan bagian daripada mahjur alaih. Tapi yang penting diketahui dulu bagiannya. Turung dibagi bagi kelambine itu dan ini, tidak sah kan jadinya. Ya harus dibagi waris dulu, dibagi waris begitu. Nah, setelah itu sepakati kekno itu dan tidak ada masalah. Nah kalau memang ada yang mahjur alaih, ya berarti disisihkan dulu, diifros dulu. Bagian mahjur alaih. Oh. Allah. Tadi itu ketika diberikan sama seseorang untuk keluarganya, yang dimaksud keluarga dibagi rata ini khusus anaknya atau istrinya juga? Gimana ya? Yang mana itu santunan itu? Tadi santunan itu kan ada ketentuannya. Siapa aja yang dianggap keluarga itu harus ditanyakan kepada pemberinya. Gitu loh. Iya. Iya. Terakhir. Waktu punya utang lupa. Yang bagus itu ngutangi lupa. Ya. Yang pertama yang jelas pasti dia tetap wajib bayar. Berapa yang wajib dibayarkan? Pendapat yang paling kuat dia pertama tahari dulu. Kira-kira berapa? Ambil yang paling maksimal, paling akhwat. Misalnya apakah 5.000 atau 7.000? 7.000. Apakah 5.000 atau 4.000? Ya 5.000. Gitu. Sudah. Ya. Pas nanti kalau diteruskan tanya setelah majelis.